Ya, mau di-record ya silakan. Nanti juga saya minta detail informasi siapa saja yang masuk di lokal ini. Sekali lagi izin bagi yang masih berkaos untuk segera mengganti kaosnya. Ada siapa kosmanya di lokal ini? Siapa kosma lokal transintegrasi tim 10? Dimas. Dimas mana orangnya? Anybody here? Dimas? Belum masuk. Dimas dari prodi apa? PBA, Pak. Dari mana? PBA. Bahasa Arab, Pak. Oh, PBA. Oh, Tayyib. Aina Dimas. Ini di lokal ini ada berapa prodi? PBA, kemudian Tadris biologi. biologi, terus PPI. PPI ya. PPI. Yang dari PPI bersuara siapa saja? Sania, Pak. Sabti, Pak. Rama, Sania. Pak. Ufa, Pak. Siapa? Sakti. Mana Sakti. orangnya? Rama, Pak. Ada Rama di sini? Ada. Saya mau ngomong bapak-bapak. Okay, alright. Sudah 92 orang. It's about 60% of you. Haula kam situna persen. Dimasnya belum masuk juga, kosmanya. Dimas belum masuk juga. Mana ini kosma nggak tanggung jawab? Oke, baik anak-anak sekalian. Kita kuliah pada hari ini, modul kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabi ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa mawala. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Anak-anak sekalian yang berbahagia, al-awwal
awalan, first of all, saya minta maaf terlebih dahulu karena minggu yang lalu sejatinya adalah waktu untuk saya masuk dalam kelas transintegrasi lokal tim 10 ini. Namun demikian kemudian ada hal yang memang sudah diagendakan jauh sebelum hari. Saya tidak bisa masuk di lokal tersebut dan kita nanti figure out gimana kita bisa mengganti hari itu ya untuk satu session. Pada prinsipnya sebenarnya sekarang ini waktunya untuk modul ketiga, modul kedua bagian ketiga, yaitu bicara tentang hadis. Namun demikian hari ini kita akan memulai dan bicara tentang Al-Quran. Setelah masuk pertama kali kemarin saya lihat bersama Pak, siapa yang ngajar kemarin sebelum saya? Siapa? Pak Junaid. Pak Junaid, Pak. Pak Junaid. Pak Junaid. Ya, Pak Junaid ya dari Tarbiyah. Oke, baik. Meskipun ada kalimat begini, jangan jelaskan siapa dirimu pada pendukungmu karena mereka tidak membutuhkan itu. Dan juga jangan jelaskan siapa dirimu pada musuhmu, mereka tidak percaya itu. Artinya nggak usah banyak koar-koar lah, pada prinsipnya begitu ya, dengan orang-orang. Tetapi ada pula kalimat yang lain menyatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Gitu ya. Supaya saya pengen sekali dicintai oleh seluruh mahasiswa yang ada di ruangan ini, izinkan saya sedikit menjelaskan tentang saya, kurikulum vitae ya, kurikulum vitae. Sebentar, saya coba share. Waalaikumsalam. Berpanas ya? Aku ngajar nih. Thank you. Makasih ya. Trans ya? Iya. Alirkan ilmunya. Oh, ini enggak komen. Boleh, silakan. Oh, enggak bisa. No way. Adik malah bunda. No, itu si Bu Ben yang gitu. Maaf, saatnya lagi. Terima kasih. Sama-sama. Sebentar ya, masih loading. Nah, oke. Sudah pada sarapan, everybody? Belum ya. Sudah, Pak. Rama pegang bola dulu dia sebelum sarapan. Alhamdulillah sudah. Sama ada olahraga. Aduh, kasihan. Saya sih alhamdulillah karena memang punya istri, jadi istri saya kasih sarapan dulu begitu pagi-pagi ya. Jadi enak. Nih sampai di kantor juga udah dikasih teh tarik. Kita teh tarik dulu sebentar. Allah, Pak. Subhanallah. Siapa yang puasa itu? Wah, jadi ini ya. Coba di daftar jadi calon menantu saya nanti. Yang puasa. Masya Allah. Masya Allah. Ya, oke, alright. Baik, kita ke sini dulu ya. Oke, Allah jadi sebentar. mantu. Kenapa? Oh, anak siapa? Anak Bapak cowok aja ya? Anak saya ada cowok, ada cewek. Jadi mantu, Pak. Jadi mantu. Boleh. Yang cowok skill, Pak. Yang cowok alhamdulillah baru kelas 3 SMP dan kelas 2 SD.
Enggak apa, Pak. Spill penting itu udah di calon spill gitu, tuh Pak. begitu. Oh, Kalau ya. yang cewek kelas 3 SMA. Alhamdulillah. Oh, kelas 3 SMA, Pak. Ya, Pak. setahun doang. Alhamdulillah. Ya, asal Pastinya. lah memenuhi kriteria gampang. Kita runding di belakang. Aman, Pak. Karena yang kami datang bawa Yang martabak. cowoknya SMP, aduh. Oke, alright. Bawa martabak. Baik, cukup ya, cukup. Baik, saya akan spill dulu nanti yang banyak yang raise hand ini nanti ya, silakan bertanya. Saya akan spill dulu everything about me. Jadi saya jelaskan dulu tadi ya, supaya saya dicintai oleh semuanya. Saya ingin share screen. Share screen dulu. Mudah-mudahan bisa. Alright, mantap. Oke, Oke. Bisa dilihat? Orang kaya aja dibantu aja tak masih nah. Oke, bisa dilihat dengan jelas? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini nama saya. Dr. Masyan Emsam, MAG, lahir 13 Juli 1973. Masih muda atau udah tua itu? Udah tua. Udah tua. Udah kayaknya, Pak. Wah, sudahlah, kita jangan main umur dulu, dah. Anggap bela kita. Oke. Lalu itu NIP saya. Kemudian saya home base saya di Fakultas Usuluddin dan Studi Agama di program studi ilmu hadis. Itu home base saya. Tolong jangan dicoret-coret dulu. Tolong jangan dicoret-coret dulu, jangan diapa-apain itunya. Oke. Kemudian saya di Fakultas Studi Agama, home base saya adalah prodi ilmu hadis. Jika mau mencari saya banyak di ada di Fakultas Studi Agama. Kalau di kampus populer dengan panggilan ayah, oke. Itu ada asbabun nuzulnya karena saya dipercaya beberapa dekade begitu untuk membawa pasukan UIN ke ajang pionir dan pesona, mulai dari pionir Banten, Palu, Aceh, Palembang, Malang, Padang, dan terakhir kemarin beberapa bulan yang lalu kalian ingat itu ada namanya pesona yang kalian belum masuk ya waktu itu, pesona sekitar bulan Juli yang lalu, namanya pesona di Bandung. Nah, itu. Maka kemudian banyak yang saya lebih akrab kalau di pasukan dipanggil ayah, begitu ya.
Kemudian email saya ini, HP saya ini silakan everybody mau dicatat boleh. Nomor HP saya. Rumah saya juga ini silakan mau main ke rumah boleh dengan syarat ya, dengan syarat satu confirm terlebih dahulu, konfirmasi terlebih dahulu. Kemudian kedua supaya saya kalau mau ke rumah ya ada atau tidak. Kemudian kedua nggak perlu bawa apa-apalah karena saya kalau sekedar beli gula kopi sanggup lah ya. Jadi jangan nggak perlu. Seolah-olah saya nggak bisa beli kue gitu, nggak bisa beli, nggak usah lah gitu saja. Email saya ini masyanemsam@winjambi.ic.id. Oh ya, jangan lupa follow my Instagram. IG saya, bentar ya. Saya. Di follow back nggak, Pak? Follow back dong. Ya, Pak, segera di follow. Ya, cari aja nama saya ya. Nih. Nggak di follow ya. Lama. Sudah ya, oke. Yang sudah follow. Ini saya, IG saya kelihatan ini? Nih IG saya. Saya ada foto backgroundnya itu sama mantan pacar itu ya. Oi. Alias istri. Ya, yang boleh begitu yang sudah ini halal. Yang halal jangan coba-coba begitu-begituan itu. Ya. Pak. Ya, itu IG saya, follow silakan. Nanti kalau follow ini agak ada ngaruhnya dengan nilai ya. Jadi kalau Oke, Pak, langsung terus, Pak. Langsung Siap, terus. Pak. Siap. ya, Oke, Pak. oke. Oke. Alright. Kamu langsung nyambung. Memang ngajar di kelas milenial tuh begitu emang, generasi Z repot jadinya ya. Jadi harus begitu-begitu juga. Oke. Istri namanya Afida, anak saya yang pertama Aisyah Humaira Zilmasda, kedua Ahmad El Sa'di Zilmasda, Ahmad Zidni Kaisan Zilmasda. Kelas 3 SMA, kelas 3 kelas 2 SD. Latar belakang pendidikan saya ini question. Sekalian question pour moi. Ada yang mau bertanya, silakan. Yang resen, ada yang mau bertanya, kira-kira dari yang resen ini? Ada yang bertanya? Silakan. Husnul, ada yang mau ditanya? Husnul, resen, kenapa? Saya nggak tahu juga. Kemudian mungkin nggak ada apa namanya, nggak ada tujuan juga, cuman resen aja begitu ya. Bicara tentang hadis pada minggu berikutnya. Baik, anak-anak sekalian, Al-Quran berasal dari secara lughawi, secara bahasa, dia terderivasi dari kata qara'a, yaqra'u,
wa Qur'anan wa qira'atan gitu ya. Jadi dia berasal dari kata tersebut yang bermakna menghimpun dan membaca. Membaca itu adalah juga proses menghimpun. Jadi menghimpun, mengumpulkan berbagai macam huruf menjadi sebuah kalimat, menjadi sebuah kata, kata kemudian menjadi sebuah kalimat. Nah, begitu ya. Oleh karena itu, Quran itu disebut sebagai juga bacaan. Nah, secara terminologi, tadi itu secara etimologi, secara terminologi, Al-Quran misalnya dari Mana Al-Qattan, dia menyatakan bahwa kitab adalah merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan orang yang membacanya akan memperoleh pahala. Secara sederhananya seperti itu. Jadi kitab yang diturunkan kepada Nabi lalu kemudian membacanya akan memperoleh pahala. Dan ingat, kata dalam sebuah hadis yang lain, tidaklah membaca alif lam mim itu satu pahalanya, tetapi alif satu, lam satu, mim satu itu pahalanya. Nah, itu ketika membaca Al-Quran. Dan itu adalah bagian dari ibadah. Membaca Al-Quran bagian dari ibadah yang secara khusus akan mendapatkan pahala. Huruf per huruf, letters by letters. Ya, jadi memang itulah keistimewaan daripada Al-Quran. Nah, menurut ahli usul fiqh, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian lafaznya mengandung mukjizat, membacanya merupakan ibadah, dan disampaikan kepada kita secara mutawatir, dan ditulis pada mushaf mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Al-Quran itu diturunkan secara rigid, secara mutawatir. Mutawatir itu banyak yang meriwayatkannya, dan kalau dalam istilah hadis itu mutawatir adalah marwahu jama'ah wa yastahilu ijtima'uhum alal kadzib. Banyak yang meriwayatkannya dan mustahil mereka itu melakukan pendustaan atas Nabi. Artinya Al-Quran itu diturunkan secara massal, secara komunal, oleh orang banyak gitu, di dalam sejarahnya tuh seperti itu, dan disusun dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas itu. Nah, kita tahu ya bahwa mungkin hampir sebagian kita, apalagi anak-anak yang di PBA mungkin ya, pendidikan bahasa Arab, atau yang belajar agama itu tahu bahwa Al-Quran itu turunnya surat pertama kali adalah ayat itu tentang apa? Iqra. Surat apa? Surat Al-Alaq. Lalu terakhir itu surat apa? Yang terakhir apa? Surat apa? Al-Maidah. Oke. Ya, Al-Maidah itu ada beberapa versi untuk yang terakhir. Paling tidak ada dua versi yang populer. Satu Al-Maidah itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu satu. Ada yang versi yang lainnya juga menyebut al-fath, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, disebutkan ada riwayat yang menyatakan bahwa yang tadi Al-Maidah al-yauma akmaltu dinakum itu, yang lain meriwayatkan ada idza jaa nasrullahi wal fath. It's okay though, nggak jadi masalah. Basisnya, dasarnya ketika bicara tentang al-fath itu, Ibnu Abbas ketika disuruh meminta menafsirkan surat Al-Fath itu, lalu Ibnu Abbas mengatakan bahwa
ini adalah pertanda Nabi sambil menangis ya. Ini pertanda Nabi akan meninggalkan kita, itu surat Al-Fatihah. Nah, ada pertanyaan sih sebenarnya. Coba saya mau mendengar nanti. Silakan raise hand. Kenapa kan kalau secara secara formal Al-Quran itu diturunkan mulai Al-Alaq itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu, dan diakhiri dengan katakanlah yang populer itu al-yauma akmaltu lakum dinukum al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati dan seterusnya itu. Nah, pertanyaannya, lalu kemudian tiba-tiba Al-Quran itu disusun berdasar mulai dari Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim itu sampai An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kenapa ini pertanyaannya? Kenapa kemudian Al-Quran itu tidak diturunkan misalnya surat Al-Alaq dulu sampai ke nanti terakhir surat Al-Maidah misalnya. Nah, itu pertanyaannya seperti itu. Siapa yang kira-kira bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Nah, itu langsung diturunkan sekaligus ya, Pak? Enggak. Bukan itu maksudnya. Kenapa kan kalau kita tahu sejarahnya Al-Quran itu turunnya pertama kali surat Al-Alaq, Iqra, lalu terakhir Al-Maidah itu, ya kan? Nah, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan, tidak disusun Iqra dulu sampai Al-Alaq, tapi disusun itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas gitu. Kan tidak sesuai dengan waktu turunnya. Nah, kenapa itu kira-kira? Izin Pak, tahu saya kenapa surah Al-Alaq tidak diletakkan di pertama, karena surah Al-Alaq ini merupakan surah yang tidak utuh. Siapa yang bicara ini? Siapa yang bicara ini? Yolanda, Pak. Mana orangnya? Orangnya mana? Saya, Pak. Oke. Coba Yolanda gimana? Kenapa surah Al-Alaq tidak diletakkan pertama? Karena surah Al-Alaq itu merupakan surah yang tidak utuh. Karena Al-Alaq itu surat yang tidak utuh. Utuh lah surat Al-Alaq itu. Dari pertama sampai akhir, ya utuh. Coba. Oke. Ada yang lain? Karena Al-Quran itu... Siapa yang jawab? Karena sesuai dengan Siapa yang jawab? Nur Fitri Sulistianti. Nur Fitri Sulistianti Sulis. Oke. Karena Al-Quran itu disusunnya sesuai dengan wahyu yang diberikan kepada Nabi. Jadi tuh Al-Quran itu tidak berurutannya, itu sesuai dengan urutan yang disampaikan Allah atas wahyu Nabi. Seperti surah Iqra, kan Pak? Kan surat pertama. Sesuai yang didapatkan wahyu dari wahyu Allah menurunkan kepada Nabi, surah Iqra yang pertama tentang pembelajaran. Maksudnya? Kenapa Al-Quran tidak diturunkan sesuai dengan surah-surahnya, Pak? Karena Al-Quran itu penyusunannya sesuai dengan wahyu yang telah disampaikan Allah kepada Nabi. Apa yang dimaksud dengan sesuai dengan wahyu itu? Sesuai wahyu, Pak? Iya, apa yang dimaksud dengan sesuai dengan wahyu yang kamu jelaskan itu? Di mana Nabi masih hidup telah menyampaikan kepada sahabatnya yang diturunkan kepada Allah, yang diturunkan kepada Nabi itu maksudnya itu tuh perintah Allah kepada Nabi, amanan. Ya, contohnya bagaimana? Ya, dengan menurunkan surah Iqra tadi, karena
Allah telah memberi suatu pelajaran atau mengajarkan Nabi sesuai dengan wahyu yang pertama, yaitu turunnya surah Iqra, Al-Alaq. Ya, oke. Yang lain coba, yang lain. Izin menjawab ya. Silakan. Karena suratul Fatihah itu surah pembuka. Ya, kenapa dia menjadi surat pembuka? Nah, Izin bertanya, izin jawab, Pak. silakan, Nak. Al-Quran itu, Pak, diturunkan kenapa Mana orangnya? Orangnya mana ini? Siapa yang jawab? Siapa yang menjawab ini? Silakan. izin, Pak. Ya, Adalah Al-Quran itu kenapa dia diturunkan karena dari Iqra yang pertama kan surat Al-Maidah tadi Al-Maidah yang terakhir, oke? yang terakhir Al-Maidah kan Pak? Ya, oke. Pertama. Ya, Kenapa diturunkan Al-Iqra yang pertama? Karena disesuaikan dengan kejadian dan keadaan pada zaman dan tuntutannya. kenapa Ji itu? Kenapa Ji tidak disusun berdasarkan waktu turunnya? Karena disesuaikan dengan apa ya? Bisa jawab dulu. Apa itu? Ramadan. Ya, Pak. Ramadan ini bon sopeng wajo. Oke. Oke. Begini, Jawab, Pak. ya tadi itu bisa memang dia disusunkan berdasarkan wahyu yang diberi petunjuk kepada Nabi. Makna berdasarkan wahyu itu lebih kurang begini, bahwa sebenarnya nanti kita akan bicara itu apa Al-Quran. Al-Quran itu kan wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Pada prinsipnya Al-Quran ini sudah ada di Lauhil Mahfuz, di sebuah tempat tersendiri di luar metaverse, itu bahasa sekarang ya, di luar universe yang kita punya, di luar ruang universe atau metaverse yang kita punya sekarang ini. Nah, Al-Quran itu sudah dalam bentuk utuh. Utuhnya itu yaitu sudah tersusun dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, sudah seperti itu. Lalu kemudian Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur, bahasa programnya dipreteli satu-satu, begitu. Al-Quran itu diturunkan satu-satu, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi ketika ayat itu diturunkan. Contoh, tadi awal, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Di situ Allah ingin memberikan pelajaran kepada Nabi untuk membaca secara literally membaca. Maka kalau kemudian Nabi menjawab ma'ana bi qari, Iqra, kata Nabi, saya nggak bisa baca ketika itu ya. Nah, nanti ini akan muncul pertanyaan yang lain tentang itu. Tapi tetap disuruh Allah membaca. Jadi bacalah kata Allah. Lalu kemudian yang dibaca itu bukan hanya huruf per huruf, tapi juga alam menjadi bacaannya. Fenomena itu menjadi juga bacaan, diminta oleh Allah untuk menjadi bacaannya. Itu yang kemudian oleh orang Minang istilahnya alam takambang menjadi guru, ingat itu ya. Nah, ketika itu yang dibutuhkan adalah Iqra, maka Allah turunkan Iqra. You know, jadi Al-Quran itu dibikin kayak puzzle. Do you know puzzle? Tahu nggak puzzle tuh? Puzzle itu kan permainan yang kemudian dipotong-potong, lalu kemudian diacak-acak, lalu disusun kembali. Nah gitu, ya kan? Paham nggak tuh?
Tahu puzzle nggak sih? Tahu puzzle nggak? Tahu, Pak. Oke, nah puzzle itu kan misalnya gambar kuda gitu ya, atau gambar orang, gambar hewan misalnya, atau gambar pemandangan. Nah itu kemudian dipotong kecil-kecil, kemudian diacak begitu, lalu kemudian disuruh menyusun kembali satu-satu, ya kan? Nah, seperti itulah lebih kurang Al-Quran itu. Al-Quran itu secara utuh di Lauhil Mahfuz itu, di luar universe kita itu, ilham ganti baju ganti meja. Oke. Ya, jadi seperti itulah Al-Quran itu, dia sudah utuh, lalu kemudian diturunkan, dipreteli satu-satu sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu terjadi, ketika ayat itu diturunkan. Nah, maka setelah dia sampai di bumi ini, Al-Quran itu ketika sampai kepada Nabi itu sudah menyusun, itu tadi yang berdasarkan wahyu. Nabi itu menyusunnya kembali, seperti dia mengkonstruksi kembali, rekonstruksi kembali, mengkonstruk kembali Al-Quran itu sesuai dengan apa yang ada di Lauhil Mahfuz, di luar metaverse itu. Maka dalam Ahmad bin Hanbal misalnya, ada hadis menyatakan ketika sebuah ayat turun, satu ayat turun, kemudian Nabi memerintahkan kami untuk meletakkan ayat ini di ayat ini, Nah, jadi dia disusun sampai di bumi ini, sampai di dunia ini, dia disusun kembali sesuai dengan apa yang di Lauhil Mahfuz. Nah, jadi itulah kenapa kemudian Al-Quran itu diturunkan Al-Quran itu disusun tidak berdasarkan peristiwa surat yang turun, berdasarkan peristiwa yang turun, tidak dari Iqra sampai Al-Maidah atau Iqra sampai Al-Fatih misalnya, tapi dia dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas, dan itu memang sudah ada. Nah, bisa dipahami itu kira-kira? Oke. Bisa, Pak. Next. Nah, kemudian tadi dijelaskan bahwa Al-Quran itu membacanya adalah bagian dari ibadah. Oke, Al-Quran itu membacanya adalah bagian dari ibadah. Nah, selanjutnya pengertian Al-Quran menurut usul fiqh, kalamullah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, lafaznya mengandung mukjizat. Nah, apa itu mukjizat? A'jaza yu'jizu. Mukjizat itu artinya dia melemahkan. Apa yang dilemahkan? Ketika Al-Quran itu turun, orang pada saat itu hidup di dunia yang euforia, yang begitu mengagung-agungkan, misalnya salah satunya mengagung-agungkan sastra dan lain sebagainya. Lalu Al-Quran itu turun, Al-Quran itu turun, kemudian itu melemahkan sastra-sastra orang yang lain. Kalau Anda sekalian coba ya, bisa di googling sederhana ya, angka-angka dalam Al-Quran. Itu ada presisi yang luar biasa. Ada presisi yang luar biasa antara berapa jumlah huruf dan berapa jumlah kalimat, berapa jumlah, ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang saling bertautan, itu punya hitungan yang sangat tepat. Ayam, yaum itu dengan usbu' misalnya, itu ada semua di dalam Al-Quran yang hitungannya. Coba Anda nanti sederhananya googling saja di Google, coba dengan keywordnya angka-angka dalam Al-Quran. Itu kamu akan menemukan bagaimana kehebatan Al-Quran. Atau nanti pada kesempatan yang akan datang kita akan singgung tentang itu sedikit. Nah, itu namanya mukjizat. Dia melemahkan, ya. Dia artinya melemahkan. Siapa yang dilemahkan? Susunan sastra-sastra orang yang lain itu dengan datangnya Al-Quran kemudian menjadi lemah gitu ya, menjadi lemah. Sekarang itu sering kalian itu lemah gitu ya, istilahnya begitu ya. Nah, itu karena ada satu yang lebih kuat kemudian yang lain menjadi lemah. Nah, Al-Quran ini melemahkan pada yang lain.
Membacanya adalah ibadah, disampaikan kepada kita secara mutawatir, disusun pada mushaf surat Al-Fatihah dan surat An-Nas. Nah, Al-Jurjani menyatakan bahwa kalamullah diturunkan kepada Rasul, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir tanpa keraguan. Nah, yang perlu kita ambil sekarang adalah apa sih sebenarnya Al-Quran itu? Jumhur ulama termasuk Imam Mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi, misalnya Abu Hanifah, misalnya, menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang azali. Nah, Al-Quran ini ya, coba ini harus dipahami itu. Al-Quran itu adalah kalamullah yang azali. Saya coba so. Saya share lagi. Oke, bisa dilihat? Bisa. Bisa dilihat ya? Oke, good. Dan ini Al-Quran itu kalamullah yang azali. Al-Quran itu bukan makhluk. Ingat, makhluk itu yang diciptakan. Dan dengan sendirinya dia adalah qadim. Qadim itu immortal, abadi. Al-Quran itu abadi. Jumhur ulama berpendapat bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang eksis bersama zatnya. Jadi kalamullah tentu saja eksis bersama zat Allah itu. Ya, jadi berada di luar alam nyata, bukan makhluk yang qadim. Jadi bukan makhluk dia. Bentuk lafaz dalam mushaf adalah simbol akan keberadaan sifat kalamullah. Bentuk lafaz, ini harus dipahami, bentuk lafaz dalam mushaf adalah simbol akan keberadaan sifat kalamullah, dan sifat kalam itu adalah qadim, sebagaimana qadimnya Allah. Jadi sifat itu kan dia menyatu, seperti kita. Ya kalau kita kan sifat kita ya tidak qadim. Saya yang misalnya sifatnya apa? Katakanlah sangar misalnya. Ketika saya mati ya sifatnya selesai juga gitu. Tapi kalau Allah kan punya sifat ya sifatnya tentu embedded, dia menyatu dengan zatnya, dan zatnya adalah abadi. Nah, sifat kalam itu adalah kadim sebagaimana kadimnya Allah. Jika dikatakan Al-Quran adalah baru, maka ada juga yang mengatakan enggak, Al-Quran itu baru. Artinya Al-Quran itu tidak kadim, Al-Quran itu tidak abadi. Yang dimaksud di situ adalah lafaz-lafaz yang dicetak dalam mushaf. Jadi kita punya Al-Quran, nah Al-Quran ya, itu yang dicetak itu yang tidak diabadi. Diucapkan dan didengar. Yang demikian adalah bagian dari kebudayaan, bukan qadim. Artinya itu yang dimaksud, Jadi bukan kemudian Al-Quran itu kemudian akan sirna, enggak. Dan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, itu ya. Bunyinya seperti itu. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tentang pengertian dari Al-Quran itu sendiri. Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ingin bertanya, Pak. Oh, silakan. Pak, perkenalkan nama saya Rahma Aisyah Nabila. Saya ingin bertanya. Orangnya mana ya? Siapkan orangnya. Yang bertanya hidupkan videonya biar saya bisa lihat. Oke, silakan.
Berarti Quran itu bukan hadis ya Pak. Berarti Al-Quran itu baru ya Pak. Ya, terus? Berarti Quran itu qadim. Ya, oke. Ya, oke. Hadis yang dimaksud di sini bukan hadis yang dalam term yang kedua itu ya, Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis, ingat itu. Dia sesuatu yang berbeda. Al-Quran dan hadis itu bukan itu. Hadis dalam bahasa Arab, hadis itu bedanya adalah jadid, hadis gitu ya. Jadi maksudnya di sini hadis di situ bukan hadis Nabi itu, hadis itu yang baru. Artinya sesuatu yang baru. Jadi bukan yang qadim, lawan dari qadim maksudnya tuh. Qadim itu lama dan abadi, maksudnya begitu. Kalau qadim itu adalah yang dimaksud. Jadi bukan hadis yang jelas sekali. Kalau Al-Quran itu ya bukan hadis ya hadis, Al-Quran ya Al-Quran. Kalau dalam terminologi sebagai sumber rujukan hukum Islam itu ada dua, Al-Quran dan hadis misalnya. Kalau dalam term seperti itu yang dimaksud. Nah, apa yang dimaksud kira-kira? Cukup itu? Siapa tadi yang bertanya? Rahmah Pak. Nah, Rahmah. Cukup? Sudah Pak. Makasih. Izin ya, mau bertanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ilham Al-Hudawi. Saya prodi PBA, Pendidikan Bahasa Arab. Izin bertanya Pak. Ya. Silakan. Kan menyambung dari si Rahma tadi ya. Dia bilang apa perbedaan hadis dengan Al-Quran. Jadi ayah bilang jawabannya ada hadis yang baru. Bukannya hadis itu perkataan Nabi. Al-Quran itu perkataan Allah. Kayak gitu ya. Hadis yang baru tuh kurang paham kami ya. Apa maksudnya hadis yang baru? Ya. Ilham min Qismil Lughah Al-Arabiyah. Ya, oke. Karena min Qismil Lughah Al-Arabiyah ada istilah hadis, dan hadis itu sama dengan jadid. Ya kan? Hadis itu sama dengan jadid. Maksudnya kita belum bicara tentang Al-Quran hadis gitu loh. Kita bukan bicara tentang itu. Bukan Al-Quran hadis Nabi itu bukan. Bukan dalam hal ini yang hadis itu bukan hadis Nabi yang kita bicarakan. Secara bahasa, kita bicarakan secara bahasa. Al-Quran itu lawan dari hadis. Ya qadim. Qadim itu lawannya dari hadis. Qadim itu abadi, hadis itu baru. Nah, gitu maksudnya. Jadi bukan hadis yang baru, bukan itu maksudnya. Hadis itu kalau secara, kemarin kan kita lanjutan dari kajian kemarin. Kemarin itu dengan Pak Junaid itu urusan kalam dan tauhid misalnya. Kan dalam diskusi tentang kalam dan tauhid misalnya itu ada sifat Allah, sifat uluhiyah, sifat dan lain sebagainya, rububiyah dan lain sebagainya itu. Nah, itu kan apakah dalam perdebatan teologis misalnya apakah Al-Qur'an itu hadis atau jadid atau qadim. Nah, itu kan bicara tentang itu maksudnya. Jadi bukan dalam terminologi pengertian sebagai sumber hukum. Kalau sumber hukum Islam itu kan memang Al-Quran dan hadis. Nah, hadisnya itu bukan hadis itu maksudnya. Hadis di sini adalah Al-Quran itu adalah qadim, lawannya dari hadis. Nah, secara istilah kebahasaan, maka saya tanya tadi Ilham min Qismil Lughah, na'am ya. Kalau begitu ya sudah paham itu. Jadi dalam istilah bahasa Arab itu kan yang baru itu bisa hadis, bisa jadid, misalnya kan kalimatnya seperti itu maksudnya, bukan itu. Bukan hadis yang baru. Hadis itu memang secara teologis baru, dia tidak karena bukan bagian dari kalamullah,
Maka ya dia baru itu kemudian di apa di apa ya dikemukakan oleh Nabi SAW. Itu hadis maksudnya. Bisa dipahami, Ilham? Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Ilham dari mana? Ilham? Ilham ya. Dia dari mana? Dari Sorolangun ya. Sorolangun, oke. Alia di mana dulu? Di pusat pesantren Satu Daren ya, di seberang. Oh, Daren. Oh ya, itulah. Daren ya. Masih keluarga sama dosen Bapak Amin lah, ya. Ya, oke. Oh, gitu. Saya keluarga lah. Oke. Berarti muridnya Syahrafi. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Siapa? Siapa yang mau bertanya? Silakan. Izin Pak, saya mau bertanya. Silakan siapa? Sebutkan nama dan prodinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tudinia dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Oke. Pak, di sini saya ingin bertanya mengenai turunnya Al-Quran atau kalam Allah. Kenapa kitab suci Al-Quran itu diturunkan secara bertahap-tahap atau sedikit-sedikit, Pak? Dan memakan waktu cukup lama. Tidak sekaligus Al-Quran itu diturunkan, Pak. Ya. Cukup? Itu saja, Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih pertanyaan Zaratuddin. Oke, sebelum saya menjawab itu, saya ingin mengingatkan kembali anak-anak sekalian bahwa tujuan transintegrasi ilmu ini dia untuk sebenarnya untuk meremind kita, untuk mengingatkan kita kembali bahwa Islam itu bukan melulu tentang, it's not merely about gitu ya, bukan hanya tentang agama. Islam itu bukan hanya tentang agama, dan Islam itu tidak hanya ketika berada di seperti agama lain ya, misalnya ketika dia di church, di gereja, di rumah-rumah ibadah itu ada agama, lalu kemudian keluar dari rumah ibadah itu bukan bagian dari agama. Nah, bahkan dalam Islam itu semua Islam itu adalah sesuatu yang komprehensif, semua adalah bagian dari agama. Bahkan mau masuk ke kamar mandi pun kan Islam mengatur itu. Auzubillahi minal khubuthi wal khaba'is misalnya, ya Allah aku berlindung dari segala hal yang jelek misalnya seperti itu. Kemudian keluar dari kamar mandi, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani misalnya. Nah, itu dulu. Kamu harus paham itu dulu ya. Kenapa kemudian transintegrasi ilmu ini diajarkan, dan dia punya bobot nilai yang sangat besar. Dia punya bobot SKS yang sangat besar, yaitu 6 SKS. Kamu sekarang semester 1 itu mengontrak 20 SKS. Berarti 14-nya mata kuliah yang lain, 6-nya cuman untuk transintegrasi ilmu ini. Nah, oleh karena itu harus dipahami sebaik-baiknya. Kenapa? Sekali lagi, itu ingin mengingatkan kita kembali ya, bahwa orang UIN, Anda belajar bahasa Arab, tapi kemudian tidak melulu hanya tahu bagian-bagian bahasa Arab, keagamaan, dan lain sebagainya. Tapi juga kemudian harus merambah hal-hal yang lain. Kita ingat, ada beberapa ilmuwan besar dunia, misalnya Avicenna, atau di Eropa itu dikenal sebagai Avicenna, yang di Arabnya sebenarnya itu adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang dokter, tapi ingat, dia dokter, tapi dia juga sekaligus seorang ulama dan fuqaha. Dia seorang faqih, dia orang yang ahli fikih, dia ahli tasawuf, dia ahli dan lain sebagainya. Jadi dia
ngeblend keilmuannya itu di situ ya. Nah, itu yang saya harus tekankan, harus ingatkan dulu seluruhnya ini. Kenapa kemudian kita belajar transintegrasi ilmu itu? Ya, izin minta maaf saya sampaikan tadi, misalnya yang diinginkan dari transintegrasi ilmu ini adalah outputnya, misalnya ya kalian hari ini di mana kemudian pekerjaan itu tidak lagi tentang kalian jurusan apa gitu, tapi kemudian kalian bisa melakukan apa, itu dia. Meskipun kalian dalam prodinya prodi bahasa Arab, prodinya prodi biologi atau prodinya pemikiran politik Islam misalnya, tapi kalau kamu bisa cakep melakukan hal-hal yang banyak hal, maka itu akan laku gitu. Maksudnya itu yang diinginkan ya. Saya sampaikan tadi misalnya, minta maaf saya bukan orang yang pintar juga, orang yang hebat juga bukan, tapi mungkin sudah saya praktekkan itu. Saya backgroundnya adalah tafsir hadis, tapi lebih banyak berkecimpung di dunia sebelum saya menjadi dosen di misalnya mengajar bahasa Inggris. Saya mengajar bahasa Inggris itu sampai di Quebec ya, di Kanada, di Valleybala de Saint-Aubin namanya, seperti itu. Nah, jadi artinya kalian itu diminta untuk seperti itu, meskipun jurusannya jurusan bahasa Arab, tapi nggak melulu ngurusin bahasa Arab aja. Yang lain kemudian kamu nggak peduli, no. Kamu harus peduli, kamu harus aware dengan alam ini, harus peduli dengan alam ini, terjadi kerusakan dan lain sebagainya. Kalian harus menjadi harus aware dengan itu, karena Al-Quran sendiri, nah ini nanti akan masuk dengan jawaban itu. Al-Quran sendiri menyebutkan itu, misalnya zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, misalnya Al-Quran menyebutkan bahwa rusaknya daratan dan lautan ini karena ulah manusia. So, bagaimana kemudian kita lihat di orang banjir terjadi di mana-mana karena orang buang sampah sembarangan, yang semestinya orang Islam tuh nggak boleh begitu. Nah, ini ya, sehingga ada seorang ulama menulis ketika dia dia pergi ke Eropa, dia bilang, saya melihat ada Islam di sini, tapi tidak melihat orang-orang Muslim di Eropa. Artinya apa? Kehidupan di sana itu begitu tertib, teratur, orang damai dan lain sebagainya. Saya sebagai pengalaman ya, izin saya menyampaikan pengalaman saya ketika saya tinggal di Kanada itu, rumah saya sedang diperbaiki, pintunya itu diperbaiki. Jadi pintunya itu sepanjang hari kami itu pergi dari jam 9, pulangnya jam 4 sore. Pergi kerja jam 9 pagi, jam 4 sore pulang kerja. Dan rumah itu terbuka saja, tidak ada pakai pintu. Nah, tapi tidak ada satu orang pun yang masuk mau mencuri gitu loh. Nah, coba. Padahal, nah itu adalah prinsip Islam yang dijalankan mereka. Mencuri adalah tetap tidak baik gitu. Mereka nggak mau mencuri, mereka nggak mau melanggar dan sebagainya. Nah, di satu sisi seperti itu. Nah, coba bayangkan aja di kita itu. Coba di Sarolangun itu Ilham tadi ya, tengango kata orang, bukalah pintunya itu, tengango pintunya itu, tinggalkan seharian, paling tidak ada periuk yang hilang. Nah, itu masalahnya. Nah, oke. Jadi kita tuh itu. Kemudian dia katakan dia tidak melihat orang Muslim. Dia tidak lihat ada Islam di timur, tapi dia lihat ada banyak orang Muslim di timur. Di barat dia melihat Islam tapi tidak ada orang Muslim. Tidak ada Islam tapi tidak ada Muslim di barat. Di timur ada orang Muslim tapi nggak ada Islam. Nah, kita ini termasuk wilayah timur. Bagaimana kemudian acak kadutnya hukum orang-orang menjadi preman, menjadi apa segala macam itu terjadi di tempat kita. Padahal Muslim semua itu. Pencuri itu nanti yang ditangkap namanya siapa? Namanya hebat-hebat, namanya Ismail lah, namanya Abdullah lah, namanya Ahmad lah, dan sebagainya. Mereka mencuri. Nah, oke. Nah, itu ya, jadi salah satu tujuan dari transintegrasi ini, dia sebenarnya adalah sebuah paradigm. Jadi paradigma gitu ya, paradigma sebenarnya, supaya dalam setiap aspek hidup itu kemudian ada kombinasi pengetahuan ya,
ya nggak ada lagi lah bicara tentang umum dan lain sebagainya. Ketika bicara tentang IPA misalnya ilmu pengetahuan alam, ketika bicara tentang kedokteran, di situ ada Islam. Ketika bicara tentang matematika, di situ ada Islam. Ketika bicara tentang biologi, di situ ada Islamnya. Gitu. Ketika bicara politik, di situ ada Islamnya. Itu yang diinginkan. Jadi embedded gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya ke pertanyaan tadi. Kenapa Al-Quran nggak diturunkan secara sekaligus? Kamu kalau diajarin TI dalam 1 jam tuh bagaimana rasanya? Transintegrasi 1 jam. Seluruh modul itu diajarin. Modul Tauhid, Al-Quran, hadis, kemudian Big Data, kemudian literasi digital, dan lain sebagainya. Dalam 1 jebrek dikasih. Itu bukan muntah-muntah lagi, itu pingsan dan lalu mati. Nah, itu ibaratnya. Nah, oleh karena itu maka Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur, dia memberikan pengajaran pelan-pelan, pelan-pelan. Bahkan ketika di satu saat kemudian Nabi membaca agak cepat, terburu-buru, Allah menyuruhnya pelan-pelan, disebut seperti itu ya. Nah, begitulah kenapa kemudian pada prinsipnya Al-Quran itu diturunkan secara perlahan, supaya kemudian bahkan dulu ulama itu dia tidak beranjak, zaman-zaman sahabat, dia tidak beranjak dari satu pelajaran kecuali setelah mereka mengamalkan. Ini dapat ayat, oke, kemudian mereka amalkan, baru beranjak ke yang lain. Nah, itulah ya, jadi seperti itu. Jadi makanya diajarkan pelan-pelan, Iqra bismi rabbikal ladzi, turun dulu Iqra, kemudian setelah Iqra apa? Al-Mudaththir misalnya, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir, dan seterusnya. Kenapa? Setelah wahyu itu kemudian Nabi menjadi takut gitu, lalu kemudian Allah memberikan spirit, kekuatan kepadanya, mensupport dia bangun, bangkit. Kau ceritakan kepada orang-orang itu dan lain sebagainya. Nah, itu dia kan, makanya saya bilang, kalau kamu membaca buku juga, nggak usah baca buku itulah. Misalnya buku sederhana lah, buku Harry Potter misalnya, baca novelnya Harry Potter, Harry Potter misalnya. Nggak usah Harry Potter lah, baca-baca tulisan Fuadi, Negeri 5 Menara, Ranah 3 Warna, Rantau 1 Muara misalnya, dibaca itu dalam sekaligus, keblinger juga, kamu nggak bisa menikmati. Nah, itu ya. Jadi hikmahnya itu kenapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. That's it. Ada lagi yang lain? Cukup dulu ya. Oke, cukup. Next. Kita lanjut ya. Kita lanjut bicara tentang hadis. Jadi kalau Al-Quran itu seperti itu, kita ketahui dulu, ini menjadi sebuah, Al-Quran itu menjadi sumber utama rujukan hukum dan rujukan hidup di dalam kehidupan kita. Apa yang nggak ada di dalam Al-Quran? Hampir semua ada. Memang nanti di dalam Al-Quran tidak detail, ya. Dia didetailkan oleh hadis misalnya seperti itu. Kalau Al-Quran memang tidak detail. Nanti dia akan didetailkan ke hadis. Nah, karena tadi balik lagi ke saya sampaikan tadi, coba lihat ayat Al-Quran yang terakhir itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sesungguhnya hari ini al-yauma akmaltu, aku sempurnakan agamaku. Sempurnanya itu sekali lagi ya, Al-Quran itu tidak Al-Quran atau Islam itu tidak hanya bicara tentang agama, tidak bicara tentang ketuhanan, tapi dia juga bicara tentang sosial kemasyarakatan, dia bicara tentang itu. Jadi every single steps, every single event in our life itu ada di bawah naungan Allah, di bawah naungan Al-Quran itu. Apa yang tidak ada? Misalnya nih sekarang nih, kemarin lagi sibuk-sibuk demo. Kenapa demo? Bicara saja baik-baik. Kan gini, kalau kita mau bagian dari dakwah itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan misalnya. Ud'u ila sabili rabbik, bicaralah, berdakwalah dengan kepada jalan Tuhanmu bil hikmati, satu hikmah ya, bil hikmati.
Hikmah itu wisdom, kebijaksanaan. Wal mau'izah hasanah, 2 adalah contoh yang baik. Wajadilhum billati ahsan. Ketiga adalah kalau ada debat misalnya, debatlah mereka itu dengan cara yang baik. Nah, kita mau mendebat, kita mau mengasih nasihat misalnya kepada para pemimpin yang enggak kita suka. Diatur dalam hadis menyebutkan, jangan jangan menegur orang, apalagi pemimpin itu di depan orang lain. Dipanggil, ditarik, dibisikkan, artinya di belakang. Jangan di depan orang. Kalau demo kan di depan-depan itu. Apalagi demo kemudian bawa-bawa spanduk apa ngata-ngatain orang, kemudian bawa telur busuk, bawa apalah dilempar-lemparin. Apa permintaan seperti itu? Islam nggak ngajarkan seperti itu loh. Islam nggak ngajarkan seperti itu. Ya, saya adalah generasi 98 reformasi, tapi nggak pernah melakukan seperti itu. Nah itu ya contohnya. Jadi kita ikutin aja apa yang disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Coba lihat. Urungu ila sabil rabbika bil hikmati wajadilhum billati ihsan, dan debatlah dengan cara yang baik. Kalau Anda tidak suka dengan orang, Anda sampaikan itu dengan yang baik. Bahwa kemudian orang itu bisa mau mendengar Anda atau tidak mendengar Anda, itu bukan urusan Anda. Ingat, Nabi itu kan punya paman yang sampai akhir hayatnya tidak Islam. Nabi. Dan Nabi nangis ketika itu. Tapi apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ingat itu. Hai Muhammad, kenapa kau nangis? Jangan nangis. Sesungguhnya bukan engkau yang memberikan hidayah, kata Allah itu. Yang memberikan hidayah itu adalah aku. Nah, tugas kita adalah menyampaikan tawasobil haq, tawasobil sabr. Kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan kesabaran kepada orang. Bahwa kemudian orang itu mau mendengar kita atau tidak, itu bukan hak kita. Syukur kalau dia mendengar. Kalau dia tidak mendengar, ya sudah. Tidak usah ngamuk-ngamuk, kemudian bakar ban, apa segala macam. No. Karena menjadikan petunjuk itu, memberikan petunjuk itu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah tugas kita lalu kemudian bagaimana kita menyampaikan itu? Nyampaikan dengan baik-baik. Ingat dalam surat Thaha itu ayat 41 coba. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'alla yadhakkar wa yakhsha. Idhaba ila fir'auna. Ini cerita tentang Nabi Musa dan Harun. Ketika itu dia mau ke Fir'aun dan mereka takut sekali dengan Fir'aun. Kata Allah, jangan. Pergilah kau ke ya Musa dan Harun ke Fir'aun. Pergi. Silakan kau pergi ke sana. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Kenapa? Karena Fir'aun sudah melampaui batas. Kenapa? Karena Fir'aun sudah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Itulah karena apa Fir'aun itu melampaui batas. Tapi apa Allah bilang? Allah bilang, innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Nah, katanya maka katakan kamu berdua ya Musa dan Harun kepada Firaun itu dengan kalimat yang layyin. Nah, ingat bahasa qawlan layyina, dengan kalimat-kalimat yang lemah lembut. La'alla ayadzakkara wa yakhsha. Mudah-mudahan dengan itu dia akan ingat dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan itu. Dengan Fir'aun yang sudah mengaku dirinya sebagai Tuhan dan itu melampaui batas saja, Nabi Musa dan Harun tetap disuruh menyampaikan yang baik-baik. Saya terus terang saja, secara prinsipil banyak bagian-bagian yang saya tidak suka dengan pemerintah. Banyak bagian yang saya nggak suka. Tapi ya sudah, kalau memang mau ya menulis dengan baik atau menyampaikan dengan baik, itu tugas kita. Pemerintah yang kita tidak suka, katakanlah begitu. Apakah mereka melampaui batas? Masih belum. Karena nggak ada tuh namanya presiden kemudian mengaku sebagai Tuhan. Nggak ada. Wah, kalau dia mengaku sebagai Tuhan, habislah presiden itu. Itulah bahasanya kan. Nggak ada dia. Saya bukan banyak sekali hal-hal yang terjadi hari ini, kebijakan-kebijakan pemerintah yang saya tidak suka. Banyak. Tapi ya harus disampaikan dengan baik-baik. Gitu. Nah, dan sementara kita ini juga ya tidak baik daripada Nabi Musa dan Harun. Sedangkan kepada Nabi Musa dan Harun aja Allah menyuruhnya, memerintahkan untuk bicara yang baik-baik. Kenapa kemudian kita seolah-olah kita lebih baik pula dari Musa dan Harun, mencak-mencak dan sebagainya. Nah, itu dia ya. Jadi ini yang perlu kita ketahui anak-anak sekalian, itu menunjukkan begitu komprehensifnya sesungguhnya Islam.
apalagi kemudian dengan Al-Quran dan hadis, itu semua ada. Kalau kita ini menjalankan, nggak mungkin ya. Kalau kita jalankan Al-Quran dan hadis itu dengan benar, dengan baik dan benar, kamu akan mendapatkan kesuksesan dunia akhirat. Yakin itu, udah janji Allah itu. Nggak ada cerita. Masa kamu nggak percaya sih sama Al-Quran dan hadis gitu loh? Nggak percaya sama Al-Quran. Al-Quran itu resep paling mujarab. Kalau kamu mau sukses di dunia dan akhirat, gunakan itu. Dua-duanya. Berdagang. Nah, coba Allah bicara tentang mizan, tentang timbangan dan lain sebagainya. Tentang kail dan lain sebagainya. Jangan menipu. Nah itu, kata Allah itu. Ada aturan-aturan itu. Ikuti saja gitu loh. Tidak satu agama pun kemudian membolehkan kita melakukan penipuan-penipuan. Timbangan yang tadinya sekilo pas dikurangi. Gara-gara kemudian memainkan timbangan. Oh, itu berat sekali dosanya. Ikuti saja. Ikuti saja. Insya Allah akan sukses. Orang itu jadi sukses dan bahagia tidak ditentukan dengan uang, nggak ditentukan dengan harta, tidak di situ letaknya. Coba kita lihat anak-anak sekalian, betapa banyak saudara-saudara kita yang tidak seperti kita di desa-desa, kemudian mereka kerjanya cuma bertani, apa segala macam. Duduklah bersama mereka dan mereka bahagia gitu. Mereka bahagia. Padahal mereka nggak punya mobil, jangankan nggak mobil, motor aja nggak punya, mungkin begitu. Tapi mereka bahagia gitu. Nah, maka oleh karena itu bahagia atau tidak bahagianya itu tergantung kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau sedikit-sedikit kemudian kita syukuri segala macam, kita akan bahagia. Tapi sebaliknya kalau sedikit-sedikit ngedumel, marah, Zoom-nya tidak bisa, kemudian lah ngamuk-ngamuk, weh sakit nyojok, serius. Gitu. Bawaan tuh suntuk, weh. Kalau bawaan suntuk tuh mulai lesu, nak begawe lesu, nak kerja lesu, nak berkawan lesu, kawan ngajak ngomong, kemudian marah-marah, weh, gitu juga. Nah itu ya. Jadi akhirnya kita tidak bahagia gitu. Tidak bahagia. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Oke anak-anak sekalian. Nah, jadi sekali lagi kalau kita ngikuti Al-Quran dan hadis itu atau Al-Quran dan Sunnah itu secara ini kita sudah menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Oke, kita masuk ke terminologi hadis. Hadis itu ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran. Segala sesuatu yang dinukil dari Nabi, yang merujuk kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan atau takrir, itu adalah disebut sebagai hadis. Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi. Nah, hadis ini salah satu fungsinya, nah coba lihat. Al-Quran itu mujmal, Al-Quran itu masih global, ya. Yang justru secara rinci banyak itu ada di hadis Nabi. Petunjuk-petunjuknya itu ada di hadis Nabi. Nah, oleh karena itu, kemudian lanjutan dari Al-Quran itu ada hadis sebagai juga bentuk penjelas dari Al-Quran. Nah, apa itu hadis? Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW itu adalah hadis. Bentuknya itu ada qaul atau takrir. Bentuk hadis itu ada qaul, au fi'lan atau fi'il, au takriran, au sifat, atau takrir atau sifat. Di antara contoh misalnya hadis Nabi innamal a'malu binniyat, semua sudah hafal itu, wa kullu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, gitu ya. Segala sesuatu itu berdasarkan pada niat dan sebentar. Ya, oke. Saya rasa itu kemudian contoh dari hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih dan sebagainya. Itu adalah contoh yang niat. Kemudian perbuatan. Contoh perbuatan
Jadi kalimat Nabi menyatakan segala sesuatu harus berdasarkan niat ya. Nah, itu adalah kalimat Nabi. Tapi memang ada nih pertanyaan tentang niat itu. Apakah niat itu wajib dilafazkan atau tidak? Itu perkara fikih itu ya, perkara fikih itu. Nah, kemudian contoh kedua adalah perbuatan. Nah, perbuatan itu apa? Misalnya ada riwayat menyatakan kalau Nabi itu mau melaksanakan sholat fardu dan dia sedang berada di perjalanan, dia turun dari ontanya dan lalu kemudian dia menghadap kiblat. Nah, pelaksanaan itu adalah bentuk dari hadis amal. Nah, itu ya contohnya. Nah, contoh kemudian takrir. Takrir itu adalah ketetapan. Contoh, ada hadis Nabi dalam sebuah perjalanan, Nabi bersabda, janganlah seseorang melaksanakan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Nah, setelah berangkat, sebagian dari ini waktu itu adalah dalam sebuah pertempuran, gitu ya. Nabi menyatakan itu. Lalu kemudian setelah mereka berangkat, sebagian dari pasukan itu melaksanakan sholat asar di perjalanan, sementara sebagian yang lain berkata, kami tidak akan sholat kecuali setelah sampai di perkampungan Bani Quraidah itu. Nah, sebagian lain bilang, justru kita harus sholat. Karena maksud beliau itu bukan setelah sampai ke Bani Quraidah baru kita sholat, tapi justru cepat-cepat kita supaya kita bisa sampai ke sana. Kalau kita belum sampai juga ke sana, ya silakan sholat. Itu kata sahabat yang lain. Nah, terjadilah perbedaan pendapat di situ. Tapi setelah kejadian itu diberitahukan kepada Nabi, Nabi tidak menyalahkan satupun, dua-duanya boleh. Jadi yang kemudian sudah sampai ke Banu Quraidah, kemudian mereka sholat di sana, atau yang sholat duluan sebelum Bani Quraidah itu dia sudah sholat. Itu sudah dibenarkan oleh Nabi. Nah, itu namanya ketetapan. Nah, kemudian apa beda antara Al-Quran, hadis, dan hadis qudsi? Al-Quran itu tadi udah dijelaskan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu mutawatir, tidak bisa dan dia labzan wa maknan. Jadi Al-Quran itu diturunkan secara lafaz dan makna. Ini yang berbeda dengan ketika ini ada ungkapan Paus Benedictus misalnya. Paus Benedictus itu adalah seorang pemuka Katolik ya di agama Katolik. Agama Katolik. Paus Benedictus bilang bahwa Al-Quran itu berbeda dengan Bible. Al-Quran itu berbeda dengan Injil. Di mana letak bedanya? Nah, ini yang disebut. Paus Benedictus saja menyatakan itu. Al-Quran itu diturunkan labzan wa makna. Al-Quran itu diturunkan lafaz dan makna. Jadi ketika Allah bilang alif lam mim, maka ya harus ditulis alif lam mim. Tidak mim lam alif, tidak lam mim alif. Gitu. Harus begitu. Memang seperti itu. Nah, ini ya, untuk membaca saya masih menemukan saya tidak tahu ya anak-anak ada di sini atau tidak, masih belum bisa lancar membaca Al-Qur'annya. Ada yang membaca, kemarin saya uji alif lam mim ra dibaca alamaro. Nah, itu salah. Ya, nanti kaf ha ya ain sod dibaca ka ha ya aso. Karena belajar iqra, tidak kenal huruf. Nah, itu harus belajar lagi ya. Belajar Al-Quran. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan zikir kepada Allah, salah satunya adalah membaca Al-Quran, maka hati akan tenang. Jadi kita akan tenang dengan membaca Al-Quran itu. Nah, oke. Balik lagi ke tadi. Al-Quran itu dia tanzil lafzan wa makna. Dia turun secara lafaz dan makna seperti itu. Tidak ada intervensi siapapun di dalamnya. Nah, itu kata saya tadi. Paus Benedictus bilang Al-Quran itu lafaz dan makna. Sementara Bible itu tidak lafaz dan makna. Dia kemudian dimanifestasikan oleh para penulis Bible itu. Ada Markus, Matius, Paulus, Yohanes misalnya. Nah, mereka menuliskan firman-firman Tuhan itu dengan interpretasi mereka masing-masing. Berbeda dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi itu ngomongnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa
iyyaka nasta'in. Secara lughawi semestinya kan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka kan sebenarnya secara bahasa. Tapi kemudian tetap kemudian karena memang wahyunya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Nabi pun menyampaikannya dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak ada perbedaan itu. Nah, itu Al-Qur'an. Nah, berbeda dengan hadis. Hadis adalah tadi yang disampaikan oleh Nabi. Memang wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Betul bahwa itu adalah bagian dari wahyu. Tapi kemudian hadis itu bisa diriwayatkan secara makna. Itu kesepakatan para ulama. Ya. Jadi kalau hadis itu maknanya bisa dia diriwayatkan secara makna. Maknanya sama, bisa saja kemudian lafaznya berbeda. Kalau Al-Qur'an enggak, lafaz dan maknanya harus sama. Nah, kemudian apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi itu adalah hadis yang memang inspired by, memang sesungguhnya diwahyukan juga oleh Allah, tapi dia tidak masuk di dalam Al-Qur'an, dan selalu ada kata-kata misalnya qala azza wa jalla, kata Allah berfirman seperti ini, itu dalam hadis. Kalau dalam Al-Qur'an enggak disebut seperti itu. Jadi kalau dalam hadis dia ada sanadnya, sanad itu adalah mata rantai penyampai hadis itu dari sahabat, ada kharij, misalnya Bukhari, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan lain sebagainya. Nah, di sana ya. Kemudian dan bedanya lagi dengan Al-Qur'an, hadis itu baik hadis qudsi ataupun hadis Nabi, kalau membacanya, kalau Al-Quran itu betul-betul dihitung sebagai ibadah dan alif 1, lam 1, mim 1 misalnya seperti itu. Tapi kalau hadis qudsi dan hadis nabawi yang lain itu membaca itu sebagai ibadah umum saja, tidak terperinci seperti itu. Lalu kemudian Al-Quran menyentuhnya la yamassuhu illal mutahharun. Ingat, Al-Quran itu jangan disentuh kalau kamu tidak suci. Kalau kamu mau menyentuh Al-Quran, ya maka kamu harus bersuci. Jangan. Bisa dijagoin dia kayak setahun. Siapa itu? Tolong di mute dulu itu. Siapa? Ya, oke. Jadi sampai mana itu tadi, kalau ada interupsi jadi saya bingung. Jadi Al-Qur'an itu dibaca dia la yamassuhu illal mutahharun, jadi jangan menyentuh Al-Qur'an itu kalau kecuali kalian dalam keadaan suci. Boleh menyentuh Al-Qur'an, boleh pakai alas, itu adabnya pakai sarung tangan atau kalau kamu nggak suci ya kamu taruh dulu sapu tangan di situ, kemudian kamu ambil gitu ya. Jangan langsung kamu pegang Al-Qur'an itu, mushaf itu ya, la yamassuhu illal mutahharun. Itu adabnya, sebaiknya seperti itu. Ada juga yang bertanya itu, apakah kalau Al-Qur'an Android boleh disentuh atau tidak? Ya, Al-Qur'an Android itu maksudnya yang di gadget kita ya, yang di HP kita ini kan punya Al-Qur'an ya. Apakah itu Al-Qur'an atau tidak? Ini Al-Qur'an atau HP? Coba, ini nih. Nih. Ini Al-Qur'an atau HP? HP. HP kan. Ya. Ini pada prinsipnya HP ya, sudah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi itu ada juga yang bertanya begitu ya, apakah HP yang ada di dalam Al-Qur'annya boleh dibawa ke dalam WC atau tidak? Kalau dia nggak dibuka aplikasinya, Pak, nggak boleh. Nggak apa-apa. Tapi Kenapa? kalau dibuka aplikasi Al-Qur'annya bawa dalam WC. Ya baca Quran dalam WC janganlah, baca Quran dalam WC dibuka kemudian untuk apa baca Quran dalam WC? Bentar. Nah, jadi jangan baca Quran dalam WC dah. Oke. Tapi masalahnya kan di dalam memorinya itu ada Quran, gimana itu? Dimatikan, Pak. Iya, tapi memorinya masih tetap ada. Jadi menjawab, Pak. Nah. Kan zohirnya nggak nampak, Pak. Hah? Zohirnya itu kan kita Al-Quran tuh zohirnya nggak nampak.
karena dalam HP itu. Ya kenapa kalau kita buka kalau masalah aplikasi- zohirnya nggak nampak, kenapa memangnya? Dia nggak jadi apa? Nggak ada Al-Qur'annya, kan tetap ada Al-Qur'annya. Kalau bahas itu Pak, dalam otak pun ada Pak. Ya, jadi begitu ya. Jadi pada prinsipnya itu adalah gadget tetap, itu adalah HP ya. Jadi jangan punya saking ini mau berhati-hatinya, nggak mau bawa Al-Qur'an ke dalam WC, HP-nya ditinggal di luar. Oh hilang Jo, hilang di Indonesia ini hilang. Percayalah itu ya. Jadi ditaruh di, oke ya, nggak seperti itu Islam tuh ya, tidak menyulitkan orang seperti itu ya Islam tuh ya. Jadi ya itu tadi ya alasannya. Jadi memori di dalam otak kita juga ada Al-Qur'an kan, ada Al-Fatihah, ada banyak surat, ada bahkan ada 30 juz di dalam otaknya gitu ya. Kalau Al-Qur'annya harus ditinggal ya tinggalin dulu otaknya taruh luar, kemudian badannya masuk gitu ya, gitu ya sama aja. Nah, jadi enggak ya. Jadi ingat itu, jangan ada pula salah kaprah itu. Nah, tidak ada Al-Qur'annya, enggak boleh dibawa ke WC ya, enggak boleh. Kalau dibuka jelas enggak boleh gitu ya. Oke anak-anak sekalian, itu dulu sementara pada kesempatan ini kita sudah tanya jawab tadi. Besok boleh start dengan tanya jawab pada pertemuan besok pagi. Besok siang ya, kita siang besok ya. Jam 2 sampai jam 2 sampai jam 4.50. Nah, itu boleh kita sambung pada kesempatan besok dan kita bisa start diskusi besok ya. Ya, demikian pertemuan kita pada hari ini. Syukran kasiran ala hudurikum. Nastamir insyaallah fi yaumil ghad. Besok, tomorrow we're gonna start again. Kita akan mulai lagi bersama. Fikri elok lah tu Fik. Biasa be. Muka buruk dah usah diburuk-buruk lagi. Afwan Pak. Ya okey, Fikri. Fikri besok pakai baju, tak boleh pakai kuliah, nggak boleh pakai baju kaos ya. Iya, Kuliah Pak. harus pakai kemeja seperti biasa. Ini ruang resmi, ruang kuliah resmi ya. Oke. Terima kasih. Mari sama-sama kita membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lift ya.